Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Kamalia Zevina, NIM 220204110059. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penafsiran mengenai asas perkawinan dalam Islam, monogami dan poligami. Di sini saya mengambil penafsiran dari kitab Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, yang mana kitab ini merupakan salah satu dari kitab tafsir modern yang juga banyak menjadi kitab acuan dari mufasir-mufasir kontemporer. Ayat yang membahas tentang monogami atau poligami ini salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 3, yang mana artinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Nah, mengenai ayat ini turun, latar sosial dari ayat ini pada saat itu, pada masa ayat ini diturunkan mengenai konteks sosial pada masa itu, di mana anak yatim dan perempuan-perempuan pada masa itu menerima perlakuan tidak adil. Dan juga pada masa itu masyarakat Arab mempunyai kebiasaan untuk menikahi lebih dari satu orang istri. Menurut Muhammad Abduh dalam kitab Al-Manar ini, dengan adanya ayat ini menunjukkan bahwa Islam ini hadir untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yatim dari ketidakadilan dan eksploitasi. Dalam tafsir Al-Manar, pemberian izin untuk menikah hingga 4 istri ini merupakan bentuk keringanan atau rukhsah dan bukan sebuah kewajiban mutlak. Hakikatnya, poligami ini diberikan sebagai solusi atas kekhawatiran agar anak yatim tidak kehilangan haknya dalam pengelolaan harta dan status keluarganya. Kunci utama dalam penafsiran ini adalah syarat keadilan. Allah berfirman agar kaum muslimin berlaku adil dalam memperlakukan setiap istri, baik dari segi nafkah, perhatian, dan hak-hak lainnya yang harus dipenuhi oleh suami. Jika seseorang merasa tidak mampu memenuhi kondisi keadilan tersebut, syarat keadilan tersebut, maka dianjurkan untuk menikah dengan satu istri saja, yaitu monogami. Jadi menurut Muhammad Abduh dalam kitab Al-Manar ini, ia berpendapat bahwa keadilan ini menjadi syarat mutlak dalam hal poligami. Jika sekiranya seseorang itu tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka baginya itu lebih dianjurkan untuk monogami. Karena kenyataannya dalam mengenai syarat keadilan ini, menurut Muhammad Abduh, orang-orang itu susah atau kesulitan dalam menerapkan konsep keadilan ini pada para istrinya. Oleh karena itu, Muhammad Abduh menganjurkan umat Islam untuk monogami saja dan tidak menerapkan poligami, karena dikhawatirkan orang-orang itu tidak bisa berlaku adil atau menerapkan konsep keadilan yang sebenarnya itu pada para istrinya. Mengenai hukum poligami sendiri, mengenai hukumnya itu dikelompokkan menjadi 3 hukum. Yang pertama mubah, yang mana yang 4 imam madhab itu sepakat bahwa
hukum poligami itu adalah mubah. Kemudian yang kedua, hukumnya boleh dengan syarat. Untuk hukum yang kedua ini itu tokoh-tokoh yang berpendapat dengan hukum yang kedua ini diantaranya adalah Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan ulama dan mufasir-mufasir kontemporer lainnya. Kemudian yang terakhir, hukumnya adalah haram. Muhammad Abduh dan Rashid Ridho yang merupakan penulis kitab Al-Manar ini berpendapat bahwa hukum poligami di sini boleh, namun ada syarat, yaitu syarat keadilan. Nah, namun karena syarat keadilan ini, konsep adil ini menurut Muhammad Abduh sulit dipenuhi oleh orang-orang pada masa kontemporer ini, maka ia lebih menganjurkan untuk monogami. Nah, mengenai pendapat Muhammad Abduh terhadap hal ini, terhadap hukum poligami ini, itu karena jika pada zaman Arab dulu, itu orang-orang memang biasa menikahi lebih dari satu istri. Nah, tapi mereka itu mempermainkan pernikahan, juga mereka itu jika ada jika ada perempuan yatim di bawah perwaliannya, kemudian ia menikahinya, maka mereka itu tidak memberikan hak yang seharusnya kepada istrinya. Dan juga konteks sosial pada saat itu juga perempuan lebih banyak dari laki-laki, karena kan pada masa itu masih masa-masa peperangan di mana laki-lakinya itu pergi berperang dan kemudian meninggal dunia di peperangan, sehingga meninggalkan seorang istri, dan sehingga banyak janda-janda pada saat itu yang kemudian oleh karena itu laki-laki pada saat itu banyak yang menikahi lebih dari satu istri. Nah, namun pada masa Muhammad Abduh, ia melihat bahwa orang-orang yang berpoligami itu kebanyakan terjadi hal-hal yang buruk seperti penipuan, penganiayaan, banyaknya perceraian, pembunuhan, dan semacamnya. Oleh karena itu, Muhammad Abduh menilai bahwa syarat keadilan yang merupakan yang menjadi syarat dari poligami ini sendiri itu tidak mudah dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan atau menerapkan poligami ini, sehingga Muhammad Abduh ini menganjurkan untuk menikahi satu orang istri saja atau praktek monogami. Dan penafsiran Muhammad Abduh ini sangat relevan dalam konteks sekarang, ketika hak-hak perempuan semakin diperjuangkan dan struktur sosial telah banyak berubah. Pendekatan tafsir Al-Manar ini sangat cocok karena penafsiran ini tidak menutup pintu bagi poligami, tetapi memberikan rambu-rambu ketat agar tidak menjadi sarana penindasan atau ketidakadilan. Tafsir Al-Manar ini sangat menekankan bahwa keadilan ini merupakan syarat mutlak jika seseorang ingin melakukan poligami. Hal ini sesuai dengan
semangat Al-Quran secara keseluruhan yang sangat menjunjung tinggi keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk rumah tangga. Juga dalam realitasnya, berlaku adil terhadap beberapa istri tidak hanya sulit, tapi dalam banyak kasus hampir mustahil. Sehingga bahkan adanya masalah-masalah seperti penipuan, penganiayaan, perampasan harta, perceraian, dan semacamnya. Maka ajakan untuk lebih memilih monogami jika tidak mampu berlaku adil ini sangat logis dan bijak. Kemudian dalam kitab Al-Manar ini juga ditegaskan bahwa poligami adalah opsi yang dibolehkan, bukan merupakan perintah. Ini membantah pandangan sebagian orang yang menganggap bahwa poligami sebagai anjuran atau bahkan kewajiban dalam Islam. Tafsir ini membuka pemahaman bahwa Islam itu mengatur poligami bukan untuk membolehkan laki-laki menikah seenaknya untuk memenuhi hasratnya saja, tapi melainkan ini sebagai solusi darurat untuk kondisi tertentu. Kemudian pendekatan Al-Manar ini sangat kontekstual, artinya Muhammad Abduh ini membaca ayat berdasarkan situasi sosial pada saat itu, pada saat ayat ini diturunkan, yaitu untuk melindungi anak-anak yatim dan perempuan yang rentan. Ini memberi pesan penting bahwa tafsir ayat-ayat hukum juga harus mempertimbangkan keadaan masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang ingin ditegakkan. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, monogami itu lebih dianjurkan jika sekiranya tidak bisa berlaku adil pada istri-istrinya. Kemudian yang kedua, tafsir Al-Manar ini membawa pesan bahwa hukum Islam bersifat humanis, kontekstual, dan adil. Dan yang terakhir, poligami ini bukanlah hal yang mutlak, tapi merupakan izin bersyarat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.